Assalamualaikum my guys, salam YouTube yang ngatain sekarang big video, welcome back to my channel. Oke. Oh my god, it's so perfect. Ya intinya segera harus upgrade alat ini. Masa kayak gini terus. Oke, ya tadinya saya melihat mobil seseorang yang saya kenal dan masih keluarga, masih kerabat, itu bisa masuk ke sana guys. Ternyata menurut info yang saya ketahui, beliau itu yang nyetok beras di sana gitu. Itu masih keluarga saya sebenarnya. Tadi saya kalau berani sih gini, minta bonceng masuk gitu, tapi saya mengingat lagi, saya masih menghindari untuk masuk meskipun banyak cara gitu ya. Masihnya menghindari ya karena saya nggak mau melanggar aturan itu, udah biasa saya ucapkan di sini sampai mungkin penonton bosan, dan saya hanya ingin bercerita kalau sebentar lagi saya habis dapat ide keren guys. Habis dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin 1 hari yang lalu saya mendapatkan sebuah ide, di mana di ide tersebut saya dapat melihat para santri secara dekat. Tapi saya syutingnya dari jauh. Saya lupa kalau kita bisa pakai teknik sniper. Jadi saya akan pakai sebuah alat yang dapat di zoom, handycam. Handycamnya masih pinjem. Ya semoga aja yang dipinjemin boleh gitu aja. Terus nanti wali santri boleh request siapa aja santrinya yang udah pada kangen kayak gitu. Saya sendiri sebenarnya juga lumayan kangen sih. Tapi apalagi saya habis lihat video yang para santri mengucapkan kata-katanya mengenai pendapatnya mengenai itu, mengenai pandemi, pendapat santri mengenai pandemi yang videonya sempat hilang karena dihapus. Mungkin menurut saya pribadi itu karena ada sedikit kesalahan teknis dan sehingga dihapus gitu. Sebenarnya dalam YouTube itu ketika ada sesuatu yang istilahnya kurang, pasti dapat dipotong guys sebenarnya guys. Tapi mungkin karena suatu hal itu mungkin tidak dapat dipotong atau memang belum mengetahui sudah bisa dipotong atau enggak, akhirnya dihapus. Setelah itu muncul lagi. Nah setelah itu saya tonton, ternyata saya langsung, itu juga obat kangen buat saya gitu. Saya jadi tahu rasanya bagaimana kalau wali santri yang dulu-dulu itu suka request, terus saya buatkan video, dan di situ kebetulan juga ada santrinya gitu. Dan itu langsung ke hati gitu. Ngungkapinya susah juga. Jadi saya nontonnya itu juga senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, haru-haru sendiri kayak gitu. Intinya saya sangat mendukung dan saya sangat ingin kalau nanti media Ponpes juga sering update mengenai santri, apalagi santri kelas 2 ya. Meskipun santri kelas 1 itu banyak juga yang merindukannya, para wali santri terutama, karena wali santri masih istilahnya wali santri kelas 1 ini masih newbie seperti itu. Kalau yang wali santri kelas 2 itu sudah pro player. Sudah mulai itu bisa menghandle dan sudah mulai terbiasa banget gitu. Bisa karena terbiasa. Nah, wali santri yang kelas 1 itu masih, saya perhatikan itu masih newbie gitu. Jadi belum terbiasa. Jadi masih ada yang suka curhat, nangis gitu, kangen sama putranya kayak gitu, rindu berat gitu. Ya banyak lah cerita-ceritanya. Saya pun juga tidak bosan-bosan mendengarkan cerita dari para wali santri, karena itu ya menemani hari-hari saya, biar saya pun juga ada hubungan dengan pondok pesantren MTA, dan juga ada semangat gitu, ada semangat untuk apa ya, menyajikan media-media mengenai pondok pesantren MTA. Kan YouTube saya kan masih sering rutin update gitu mengenai pondok pesantren MTA, dan itu kalau dilihat secara langsung dan memang tidak tahu ya, itu banyak yang mengira itu kejadian secara langsung dan video-video lama dikumpulkan, padahal itu video lama semua. Jadi saya hanya mengelola kembali sisa-sisa peradaban. Ya jadi saya hanya mengelola kembali video-video saya yang sudah beberapa saat yang lalu. Setelah itu saya jadikan dengan beberapa genre yang berbeda-beda. Ada yang genrenya nasyid, ada yang genrenya mas'ab, ada yang genrenya apalagi kayak gitulah. Intinya banyak sih. Jadi tergantung
kekreatifan saya itu masih hidup atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang saya pun juga stuck gitu, mentok tidak ada ide, tidak ada kekreatifan yang muncul kayak gitu, akhirnya update video yang lain. Mohon maaf, sebenarnya ada sebuah nilai tersendiri sih ketika ini dapat saya bilang hikmah jujur gitu ya. Jadi awalnya wali santri kelas 1 itu mengira bahwasanya itu saya di dalam pondok pesantren. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, wali santri baru itu mengira saya itu videonya itu real time, jadi video secara langsung gitu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga apa ya? Intinya wali santri itu suka request, menganggap kalau saya itu di dalam ponpes dan istilahnya saya bisa melakukan syuting kelas 1 kayak gitu. Dan saking banyaknya yang berpendapat demikian, setelah itu YouTube-nya rame, komentar rame, terus nomor WhatsApp saya juga kebetulan rame juga kayak gitu. Nah, di saat itu pun saya gini, saya pengennya jujur gitu. Jujurnya itu gimana maksudnya? Jujur kalau mengatakan bahwasanya anggapan-anggapan mereka mengenai saya itu berada di dalam pondok pesantren MTA. Setelah itu saya itu videonya itu real time, jadi video secara langsung, tidak video dulu-dulu kayak gitu. Saya pengennya jujur seperti itu. Akhirnya saya jujur beneran guys. Dengan bantuan salah satu asatid, saya menemui beberapa nomor dan beberapa kontak yang memang beranggapan kalau saya itu real time dan berada di dalam pondok pesantren MTA kayak gitu. Setelah itu langsung saya sampaikan, saya kirim pesan satu-satu secara pribadi kayak gitu, bahwasanya saya menyatakan diri bahwasanya saya membuat semua video pondok itu dengan video-video lama, bukan video real time waktu itu atau waktu nyata gitu, waktu nyata gimana sih maksudnya gini, waktu yang saya benar-benar di lokasi ketika waktu saya merekamnya kayak gitu bukan. Jadi semuanya itu video lama yang saya kumpulkan gitu, sengaja saya kumpulkan kembali karena saya dengan apa ya? Dengan saya mengelola video itu kembali, saya pun juga mendapatkan kampret berisik juga ya di sini. Saya mendapatkan inspirasi lagi, motivasi lagi dari mereka semua. Dan dengan mengulangnya saya pun juga sedikit rasa kangennya itu terobati kayak gitu. Ya itu aja. Saya cuma di sini pengen menyampaikan bahwasanya ke depan nanti entah kapan itu ya, wali santri boleh request siapa aja santrinya, silahkan request di komen. Komennya diramein guys, di request banyak-banyaknya. Namanya nama, bukan nama sih ya, kalau nama saya nggak tahu ya. Ya nama boleh nama, tapi yang bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp nanti kirim foto gitu, biar saya nanti metode snipernya itu bisa tahu, oh wajahnya yang kayak gini, oh wajahnya yang ini kayak gitu. Oke, nanti kita tunggu dengan judul apa enaknya ya, serial kita mengenai masa mengintip santri pondok pesantren MTA yang nggak baik ya, yang bagus gitu loh. Gimana? Zoom gitu aja. Zoom kegiatan santri yang sedang dikarantina kayak gitu. Saya melihat banyak pergerakan kecil di sana sini, dan saya pun juga sedikit berharap ketika saya menggunakan flashlight, apakah mereka juga menyadari bahwa saya yang menyalakan flashlight di sawah-sawah kayak gini, karena mereka semua santri tahulah orang yang paling mau melakukan perbuatan yang nggak jelas, setelah itu kurang kerjaan gitu ya, cuma aneh gitu. Oke, ini sebuah konten juga ya. Oke, sepertinya saya memang perlu melakukan flashback dan video ini segera saya akhiri. Oke, bagi yang buat yang tanya nanti saya dari mana sih kayak gitu, saya dari latihan Kobudo seperti biasa kayak gitu. Kan hari Rabu hari ini. Amazing weh. Kita bisa update setiap hari guys. Dan itu mungkin memang sulit dipercaya bagi teman-teman YouTuber saya yang lainnya gitu. Kenapa kok bisa Faris itu update setiap hari? Bahkan next nanti ada acara webinar gitu, narasumbernya salah satunya saya dengan intro itu seperti ini. Mari kita sambut pemateri Faris Al-Farisi. Apakah dia adalah YouTuber yang punya video lebih dari 800 video? Apakah dia nggak punya pekerjaan lain ya selain membuat video kayak gitu? Gitu, lucu. Jadi itu ditunggu saja, acara ke depan nanti akan semakin seru, asik dan istimewa. Oke, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya segera melakukan flashback dan membuat mereka
Loh kok pergerakannya jadi hilang nih bro? Saya baru mau flashlight nih. Tuh lampunya ada yang dimatiin. Nggak apa-apa sih kayaknya. Semoga nggak ada yang tahu. Takutnya ketika saya flashlight di sawah, setelah itu ada asatid di jalan ketemu gitu. Wih, malunya bro, malu. Langsung saya nyebur ke sawah, blung gitu. Kayak katak ngumpet. Enggak. Oke, goodbye, see you soon on the next video.